Kita semua tahu perilaku orang-orang Yahudi, apalagi organisasi Freemasonry. Mereka semua sangat mahir dalam melakukan tipu daya, dan mahir dalam menjajah negara, atau menghancurkan sebuah negara dengan tipu daya mereka. Jadi kita sebagai warga pribumi asli Nusantara, harus waspada dari orang-orang seperti mereka, yang kerjanya hanya mementingkan golongan dan kekayaan mereka dengan menggunakan topeng agama. Begini Kiai, saya mau minta tanggapannya untuk Kiai Imad, Bagus Mogi, kemudian Saitri dan yang lainnya. Sekarang kan kita sudah fit ya bahwa nasab Ba'alawi kan sudah lengkap lah, baik secara kajian ilmiah, tes DNA, manusia dan lain sebagainya dikatakan lengkap. Dan terakhir kemarin Yaman pun mengatakan bahwa Ba'alawi ini bukan zuriyah Nabi. Bagi Anda yang masih bersikukuh, yang masih ngotot bahwa para habaib yang ada di Indonesia, habaib yang ada di Nusantara adalah habaib palsu, tidak tersambung nasabnya kepada Nabi Muhammad SAW, beristighfar. Secara tidak langsung Anda menginginkan makomnya, kuburannya Nabi Muhammad SAW dibongkar. Kita ini hanya diperintahkan untuk mencintai dan menghormati. Sudah, itu saja. Tidak wajib dipatuhi. Terlebih kalau kita yakin bahwa beliau tidak alim, ya sudah. Tidak wajib untuk ditaati, tidak wajib untuk dipatuhi, sudah. Hanya cukup jangan dicaci, jangan dibenci, jangan dimaki, sudah. Banyak sekarang ini ustadz anjing, kiai anjing, habib anjing, banyak terus. Bahkan bukan anjing, lebih anjing dari anjing. Apakah ketika kalau ada habaib yang kemudian kalimatnya kotor, yang yang menyimpang, kemudian terputus nasabnya? Ya enggak, ya tetap habib. Kenapa kaki Habib yang nakal? Kenapa kaki Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban masih lebih mulia? Kenapa kaki Habib yang maksiat tersebut? Tidak kemudian kita ingkar, oh itu kayak gini, kemudian bukan Habibnya, tidak. Tetap tersambung nasabnya oleh kepada Nabi Muhammad SAW. Yang menjadi prinsip adalah satu, lebih baik salah mencintai daripada salah mengingkari. Kalau kelak di akhirat ternyata dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka para habaib yang ada di Indonesia bukanlah keturunan Nabi Muhammad SAW, tidak ada ruginya bagi kita. Wong kita mencintai sesama manusia, sesama muslim. Banyak sekarang ini ustadz anjing, kiai anjing, habib anjing, banyak terus. Bahkan bukan anjing, lebih anjing dari anjing. Bahkan bukan anjing, lebih anjing dari anjing. Tetap mendapatkan pahala. Tapi kalau dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka yang ada di Indonesia, habib yang ada di Indonesia ternyata asli, apa yang terjadi? Bukankah Anda malu? Bukankah Anda zong? Bukankah Anda terkena prank? Mustahil para habaib Ba'alawi muasal Yaman ini keturunan daripada Nabi Muhammad SAW, baik secara data pustaka maupun genetik. Sehingga kami mendukung adanya pelurusan ini supaya masyarakat kita sadar, jangan mau ditipu, dikibuli, dicabuli, karena juga ada oknum-oknum Habib Ba'alawi itu kalau nggak ngibul cabul. Nah, ini kita harus waspada semuanya. Jadi ini demi kewaspadaan umat Islam Nusantara. Dan yang perlu kita sampaikan juga bahwasanya ini ke depan bagi kami ajaran para Habib Ba'alawi muasal Yaman ini sudah masuk kategori sebagai aliran sesat dalam pandangan kami. Karena jelas apa-apa yang mereka ajarkan itu melecehkan dan merendahkan Nabi. Wahai para kiai di Indonesia, Ba'alawi ini di negerinya sendiri ditolak sebagai keturunan Nabi. Tapi sekarang sudah ada penelitian ilmu nasab dan ilmu sejarah menyatakan nasab mereka palsu. Sudah ada hasil tes DNA menyatakan DNA-nya bukan DNA keturunan Arab. Sudah ada fatwa Mufti Yaman bahwa mereka bukan keturunan Nabi. Kemarin katanya saya dipersekusi sampai ditangkap di polsek katanya. Dah 6 kali tukang tipu. Ya, nih, ini alhamdulillah nih orang sudah tercerahkan berkat persekusi ya. Alhamdulillah sudah tercerahkan. Warga sebagian warga kampus sudah mulai paham dan mudah-mudahan kefahaman ini akan terus Allah berikan kemenangan bagi kami yang sedang berjuang untuk menegakkan kebenaran, merungkat kepalsuan nasab yang membawa-bawa Rasulullah SAW. Yang kedua, saya sampaikan kepada seluruh Bani Ba'alawi di Indonesia, khususnya ya, untuk segera membuka pengakuan diri, menyatakan nasab Anda palsu,
dan melepaskan nilai-nilai atau gelar-gelar Anda sebagai keturunan Nabi sebelum malu yang bertambah. Tapi sekarang sudah ada penelitian, ilmu nasab dan ilmu sejarah menyatakan nasab mereka palsu. Sudah ada hasil tes DNA, menyatakan DNA-nya bukan DNA keturunan Arab. Sudah ada fatwa Mufti Yaman bahwa mereka bukan keturunan Nabi. Dalam videonya di YouTube, Rumel menyatakan ia jengkel. Jengkel itu mungkin maknanya kecewa, kesel, nyesel. Syekh Samsuddin Sarafuddin Mufti Diyar Al-Yamaniyah yang telah ia hubungi lewat inboxnya itu membuka isi sebagian percakapannya di fanpage Facebook resminya. Ia menyatakan nasab Ba'alwi batal. Ba'alwi bukan Bani Hasim. Ba'alwi bukan Sadat Ahlul Bait. Ba'alwi bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Yang membuat Rumel lebih jengkel, Syekh itu mengungkap bahwa Rumel berterima kasih kepadanya perihal informasi-informasi dari Syekh itu. Dan informasi-informasi itu menjadi sebab Rumel mengubah kesimpulan tentang nasab Ba'alwi. Demikian ungkapan Syekh dalam statusnya itu. Karena jengkel, Rumel kemudian menjudge bahwa akun fanpage Facebook Syekh Samsuddin itu palsu. Ia menulis status di Facebook tentang itu. Akun ini palsu dan menyebarkan kedustaan yang tidak pernah saya ucapkan. Di status YouTube Rumel katakan, jika Anda mendapati akun media sosial yang mengatasnamakan kemuftian Yaman, jatuhi saja hukum pendusta kepadanya, kata Rumel. Rupanya polemik nasab klan Ba'alawi Yaman sudah mencapai titik final bahwa para habib-habib yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW di Nusantara ini habis dibongkar kepalsuannya dengan bukti-bukti yang tidak bisa dibantahkan oleh mereka semua. Video ini bisa menjadi sebuah kebenaran yang harus kita yakini. Video ini tidak membela dan membenci siapapun, tapi ini semata-mata berpihak kepada sebuah kebenaran yang berdasarkan data, fakta, dan bukti-bukti yang ada. Sekali lagi, video ini tidak membela dan membenci siapapun, tapi ini semata-mata berpihak kepada sebuah kebenaran yang berdasar data, fakta, dan bukti-bukti yang ada. Kemarin katanya saya dipersekusi, sampai ditangkap di polsek katanya. Dah 6 kali tukang tipu. Ya, nih, ini alhamdulillah nih orang sudah tercerahkan berkat persekusi ya. Alhamdulillah sudah tercerahkan. Sebagian warga Gabus sudah mulai paham, dan mudah-mudahan kefahaman ini akan terus Allah berikan kemenangan bagi kami yang sedang berjuang untuk menegakkan kebenaran, merungkat kepalsuan nasab yang membawa-bawa Rasulullah SAW. Lucunya, rupanya Syekh Samsuddin membaca status Rumel. Lalu Syekh Samsuddin berkomentar di kolom komentar Facebooknya. Begini isi komentarnya. Saya memahami kekhawatiran Anda, saudaraku, tetapi ini tidak dapat disebut sebagai akun palsu setelah aku menyatakan kebenaran di depan semua orang dan membicarakannya dalam khutbah Jumat dan di banyak video. Saya mengerti jika Anda mendapat tekanan dari mereka yang mengklaim bahwa mereka berasal dari garis keturunan Bani Hashim dan Sadat Ahlul Bait. Sapaan akrab Mufti Yaman kepada Rumel Abbas itu menandakan memang sebelumnya telah ada pembicaraan penuh afada wastafada, take and give, dan penuh keakraban. Betapa hancur hati Mufti Yaman ketika semua itu telah terjalin, lalu dengan teganya Rumel menyatakan itu akun palsu, hanya karena Mufti itu membatalkan nasab Ba'alwi. Mufti Yaman itu pun telah menghancurkan hati Rumel Abbas. Keduanya sama-sama saling melukai. Luka dibalas luka. Entah apa yang akan terjadi dengan keduanya setelah semua ini terjadi. Kami siap Jawa Bekasi untuk mendukung tesis Pak Kiai Iman. Saya mengajak kepada seluruh anak bangsa Indonesia, mari berpikir cerdas, teliti, pakai logika akal waras untuk bagaimana menilai menyikapi tesis beliau Raden Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Balkani. Bagi saya, di posisi manapun Anda, apapun gelar Anda, apapun status Anda, apapun jabatan Anda, kalau Anda masih waras, maka berpikir cerdas untuk bagaimana manusia Indonesia sesuai di dalam Al-Hujurat 13, inna akramakum indallahi atqakum. Orang Indonesia menginginkan duduk sama rendah, berdiri sama. Jangan. Wahai para Ba'alawi, wahai para habaib, hilangkan kesombonganmu, hilangkan aroganmu untuk kembali lagi menghina anak Nusantara. NKRI harga mati. Kita doakan Kiai Imaduddin dengan para kiai yang lain tetap
eksis di dalam mempertahankan bahwa nasab Ba'alwi Habaib adalah batilun. Mufti Yaman yang alim dan soleh itu, walau hatinya terluka, kecewa, sahabat pena dari Indonesia itu kini telah menganggapnya palsu. Namun sebagai seorang sayyid yang kesatria, ia, keturunan Sayyidina Ali yang perkasa, ia tidak boleh terlena oleh luka hatinya itu. Ia tetap harus menyuarakan kebenaran walau akan semakin membuat sahabat penanya itu terluka. Kebenaran adalah kebenaran yang harus ditegakkan. Tanggal 26 Mei 2023, ia membuat status baru di halaman fanpage Facebooknya yang menyatakan bahwa nasab Ba'alwi adalah nasab dusta dan hanya nasab cangkokan. Ia menulis, seperti yang telah jelas dari saudara-saudara di Malaysia dan Indonesia bahwa setelah mengikuti apa yang aku tulis dan melalui penelitian para peneliti, mereka menemukan bahwa keluarga Ba'alawi dan beberapa keluarga imigran lainnya bukan berasal dari Bani Hashim dan bukan Sadat Ahlil Bait. Seperti yang aku jelaskan kepada mereka, dan bahwa mereka adalah keluarga yang berbohong dan mencangkok, serta menghubungkan diri mereka dengan kami sebagai Bani Hashim dan Sadat Ahlil Bait demi meraih keuntungan saja. Aku akan terus bekerja sama dengan saudara-saudara di Malaysia, Indonesia, dan Asia Timur dengan membeberkan keluarga-keluarga tersebut dan mengungkap kebenaran silsilah mereka yang tidak ada hubungannya dengan Bani Hashim dan Sadat Ahlil Bait yang suci. Al-Alamah Syamsuddin Sarafuddin Mufti Diyar Al-Yamaniyah. SPDI Ketua MWC Tambun Utara, kami KNU Tambun Utara sangat mendukung tesisnya Kiai Imad. Ini adalah sebuah pencerahan, sebuah keberanian yang harus kita dukung untuk membela sebuah kebenaran. Rasulullah tidak boleh keturunannya dipaksakan, maka kami mendukung tes Imad ini. Sangat tegas dan lugas dari status itu, Mufti Yaman menyatakan Ba'alwi bukan Bani Hashim dan bukan Sadat Ahlil Bait. Artinya, Ba'alwi itu bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Mufti Yaman juga menyatakan ia akan bekerja sama dengan saudara-saudaranya dari Indonesia dan Malaysia untuk terus membongkar nasab palsu Ba'alwi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa ba'du. Saya Tubagus Mogi Nur Fadil, Ketua Umum Robitoh Batan Banten, di mana Kiai Imad merupakan pembina kami. Insya Allah kami terus akan mendukung tesis Kiai Imad serta dulur-dulur saudara-saudara kami yang lain dari Bekasi, dari Aceh, dari Tegal, dan lain sebagainya se-Nusantara Raya. Karena kajian tesis Kiai Imad ini bukan sekadar pendapat pribadi untuk kepentingan pribadi saja, tapi demi kemaslahatan umat Islam Nusantara dan juga demi rakyat Indonesia. Di mana dalam Pancasila saja jelas, sila kedua dan sila kelima. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya namanya rakyat Indonesia itu harus ada keadilan. Tidak ada yang namanya mengklaim sebagai turunan Nabi, kemudian merasa dirinya lebih tinggi, rasa lebih tinggi, merendahkan yang lain, merendahkan para kiai, merendahkan para ulama, bahkan suka mencaci maki. Nah, kalau kepala negara saja kadang suka ada oknum Habib Ba'alawi yang mencaci maki, bagaimana dengan yang lain? Jadi pemerintah dicaci maki, kiai dicaci maki, ada ucapan anjing, babi, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana dengan rakyat Indonesia sendiri? Ada yang kemudian didoktrinkan, bahkan sampai mencium kakinya sampai dengan gerakan sujud. Padahal dalam Islam itu sama sekali tidak boleh sujud. Bahkan kepada Nabi Muhammad saja tidak boleh, apalagi hanya kepada yang mengaku-ngaku sebagai turunan Nabi. Dan ternyata, alhamdulillah wa syukurillah, dengan kajian tesis Kiai Imad, mengkaji dari sisi tes pustaka, data pustaka, sesuai juga dengan penelitian dari Dr. Sugeng, dari anggota BRIN, dari jalur genetik, bahwasanya mustahil para habaib Ba'alawi muasal Yaman ini keturunan daripada Nabi Muhammad SAW. Bagi Anda yang masih bersikukuh, yang masih ngotot bahwa para habaib yang ada di Indonesia, habaib yang ada di Nusantara adalah habaib palsu, tidak tersambung nasabnya kepada Nabi Muhammad SAW, beristighfar. Secara tidak langsung Anda menginginkan makomnya, kuburannya Nabi Muhammad SAW dibongkar. Kita ini hanya diperintahkan untuk mencintai dan menghormati. Sudah, itu saja. Tidak wajib dipatuhi. Terlebih kalau kita yakin bahwa beliau tidak alim, ya sudah. Tidak wajib untuk ditaati, tidak wajib untuk dipatuhi, sudah. Hanya cukup jangan dicaci, jangan dibenci, jangan dimaki, sudah. Banyak sekarang ini Ustadz anjing, Kiai anjing, Habib anjing, banyak terus. Bahkan bukan anjing, lebih anjing dari anjing. Apakah ketika kalau ada habaib yang kemudian kalimatnya kotor, yang yang menyimpang, kemudian terputus nasabnya? Ya enggak, ya tetap habib. Telapak kaki Habib yang nakal, telapak kaki Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor
dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban masih lebih mulia telapak kaki Habib yang maksiat tersebut. Tidak kemudian kita ingkar, oh itu kayak gini, kemudian bukan Habibnya. Tidak, tetap tersambung nasabnya oleh kepada Nabi Muhammad SAW. Yang menjadi prinsip adalah satu, lebih baik salah mencintai daripada salah mengingkari. Kalau kelak di akhirat ternyata dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka para habaib yang ada di Indonesia bukanlah keturunan Nabi Muhammad SAW, tidak ada ruginya bagi kita. Wong kita mencintai sesama manusia, sesama muslim. Banyak sekarang ini ustadz anjing, kiai anjing, habib anjing, banyak saudara. Bahkan bukan anjing, lebih anjing dari anjing. Bahkan bukan anjing, lebih anjing dari anjing. Tetap mendapatkan pahala. Tapi kalau dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka yang ada di Indonesia, habib yang ada di Indonesia ternyata asli, apa yang terjadi? Bukankah Anda malu? Bukankah Anda zong? Bukankah Anda terkena prank? Mustahil para habaib Ba'alawi muasal Yaman ini keturunan daripada Nabi Muhammad SAW, baik secara data pustaka maupun genetik. Sehingga kami mendukung adanya pelurusan ini supaya masyarakat kita sadar, jangan mau ditipu, dikibuli, dicabuli, karena juga ada oknum-oknum Habib Ba'alawi itu kalau nggak ngibul cabul. Nah, ini kita harus waspada semuanya. Jadi ini demi kewaspadaan umat Islam Nusantara. Dan yang perlu kita sampaikan juga bahwasanya ini ke depan bagi kami ajaran para Habib Ba'alawi muasal Yaman ini sudah masuk kategori sebagai aliran sesat dalam pandangan kami. Karena jelas apa-apa yang mereka ajarkan itu melecehkan dan merendahkan Nabi. Ketika tidak terbukti sebagai keturunan Nabi, ternyata malah terbukti secara genetik sebagai keturunan Yahudi terah Kaukasus, tapi masih saja mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi, dawai dan mengkapitalisasi umat, merendahkan para kiai, merendahkan para pemimpin. Kadang ada oknumnya juga yang mengajak berontak, kadang juga ada oknumnya yang membelokkan sejarah dan silah, begal makam, begal nasab, dan lain sebagainya yang perlu kita waspadai bersama. Ini sudah merupakan ajaran sesat yang merendahkan dan melecehkan Nabi, baik dengan pengakuannya maupun doktrin-doktrinnya. Ada pula doktrin yang menyatakan leluhur mereka mirajnya 70 kali per hari, sedangkan Rasulullah saja kita peringati hanya 27 rojab. Ini berarti sudah doktrin-doktrin mereka itu sudah melecehkan, merendahkan Nabi dan masuk kriteria sesat. Maka itu umat Islam Nusantara harap waspada bahwasanya ini sudah merupakan gangguan yang perlu kita, karena tidak bisa kita tolerir, karena bertentangan dengan Pancasila itu sendiri dan bertentangan dengan ayat Al-Quran juga. Karena dalam Al-Quran itu diajarkan manusia yang mulia di sisi Allah adalah yang bertakwa, bukan karena nasab. Nasab itu silahkan buat keyakinan masing-masing untuk menyambung silaturahim. Karena Rasulullah bersabda itu, pelajarilah dari nasabmu sesuatu yang dapat membantumu menghubungkan silaturahim, bukan kemudian untuk bersikap rasis, sombong, merendahkan yang lain, dan lain sebagainya. Maka dari itu, mari kita dukung tesis Keimat beserta para pejuang-pejuang dakwah, baik secara laskar, secara apalagi genetik, personal, organisasi, bahkan para youtuber. Ini perlu kita acungi jempol karena sudah menyadarkan masyarakat akan bahayanya gerakan-gerakan radikalisme, rasisme, bahkan adalah penjajahan zaman now, penjajahan secara spiritual, doktrinal, kultural, rasial, dan finansial. Demikian dari kami. Ini adalah bukti bahwa mereka berani membuat makar dusta kepada kebenaran. Bukan hanya itu saja yang mereka lakukan demi duniawi. Mereka berani berdusta atas nama Rasulullah dan atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang pemuka agama yang taat kepada Tuhan dan Rasul-Nya tidak akan berani berdusta hanya untuk harta dan duniawi. Karena ia tahu, hidup di dunia hanya sementara, dan saat mati tidak akan membawa apa-apa di akhirat, apalagi ada ulama menghina ulama lainnya. Mari kita membuka mata hati akal dan pikiran kita, kebenarankah yang harus kita ikuti, atau nasab Nabi yang tidak memiliki kebenaran sama sekali. Orang-orang yang berdusta atas nama Nabi, tidak akan pernah masuk surga kecuali mereka bertobat dan mengakui kesalahannya. Rasulullah tidak akan sudi melihat mereka apalagi mau memberi syafaat. Jadi mustahil bisa selamat dari azab Allah yang maha dahsyat. Kita semua tahu perilaku orang-orang Yahudi, apalagi organisasi Freemasonry. Mereka semua sangat mahir dalam melakukan tipu daya, dan mahir dalam menjajah negara atau menghancurkan sebuah negara dengan tipu daya mereka. Tidak hanya sampai di situ, pada tanggal 27 Mei 2023, hari ini, Mufti Yaman Syekh Samsudin pun membuat status baru tentang nasab Ba'alawi, bahwa nasab Ba'alawi telah ia batalkan beberapa tahun lalu. Ia juga menyatakan bahwa ada upaya penggiringan opini dari pendukung Ba'alawi bahwa akun resminya itu adalah palsu, hanya karena membuka kenyataan kedustaan Ba'alawi.
Ia juga meminta kepada Mbak Alwi untuk menerima hasil tes DNA mereka yang menyatakan mereka bukan keturunan Nabi. Selengkapnya ia mengatakan, "Bismillah dan semoga salawat dan salam tercurah kepada Muhammad dan keluarganya." Syekh Al-Alama Syamsuddin Syarafuddin, Mufti Yaman, mengikuti jalannya peristiwa terkait kegaduhan yang terjadi akibat terungkapnya fakta keluarga Ba'alawi dan As-Saqqaf di Indonesia dan Malaysia, serta banyak keluarga lainnya yang mengaku termasuk golongan Bani Hashim dan Sadah Ahlil Bait. Sebagaimana banyak saudara yang menghubungi saya, dan saya nyatakan kepada mereka bahwa semua keluarga-keluarga itu telah saya bongkar usahanya, dalam kurung mengaku sebagai Bani Hashim beberapa tahun yang lalu. Dan Anda telah mencoba memutarbalikkan saya dan mengklaim bahwa akun saya palsu atau kata-kata saya tidak benar, mencoba menarik perhatian agar tidak mengungkap kebenaran dan kebohongan mereka yang akan membuat mereka berhenti berbohong dan memperdagangkan Sadah Ahlil Bait yang suci. Salam Pancasila. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya Sayyid Teguh Mudakari bin Abdurrahman Al-Khushashi Al-Madani Al-Husaini menyampaikan kepada seluruh bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, marilah sama-sama kita teliti dengan penuh hati, dengan hati yang jujur, dengan penuh keilmuan berdasarkan data-data ilmiah, ya, kita teliti nasab Ba'alawi ini. Karena siapapun orang yang meneliti nasab Ba'alawi dengan penuh keilmuan, pasti ditemukan bahwa nasab Ba'alawi itu adalah palsu. Saya berbicara tentang nasab. Yang kedua, saya sampaikan kepada seluruh Bani Ba'alawi di Indonesia, khususnya, ya, untuk segera membuka pengakuan diri, menyatakan nasab Anda palsu, dan melepaskan nilai-nilai atau gelar-gelar Anda sebagai keturunan Nabi sebelum malu yang bertambah. Kenapa? Kami bergerak bagaikan api yang sedang membakar hutan di waktu kemarau. Pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan akan terbakar seluruhnya. Ingat itu. Karena kalau sudah keturunan asli Sadatul Ashraf di Indonesia sudah bangkit, rontok gigi kalian, malu kalian, ya. Maka sebelum malu kalian, segera akui kepalsuan nasab kalian. Waktu masih panjang untuk mengakui kebenaran. Oleh sebab itu, jangan khawatir. Anda dengan mengaku keturunan Nabi, maka akan menjadi sesat karena palsu. Kedua, lebih baik Anda mengaku daripada umat Nabi, itu lebih terhormat, lebih mulia jika Anda membawa agama-agama dengan benar dan lurus. Oleh sebab itu, saya sampaikan kepada seluruh bangsa Indonesia, dari khususnya kaum muslimin dan muslimat, mari kita dukung kajian tesis Kiai Imad. Karena tesis Kiai Imad ini adalah merupakan pembaharuan daripada sesuatu yang belum pernah sempat diteliti oleh ulama-ulama sebelum kita. Maka oleh sebab itu, tesis Kiai Imad adalah merupakan jalan keridhaan Allah untuk membentuk, untuk membuktikan kepalsuan nasab Bani Ba'alawi sebagai nasab palsu terakhir di akhir zaman, menunggu Allah lahirkan, Allah wujudkan Al-Muntazar Imam Mahdi alaihi salam. Oleh sebab itu, kita dukung tesis Kiai Imad, karena tesis Kiai Imad adalah tesis berkat ridhanya Allah. Dan aku telah keluar dengan video dan selebaran di depan semua orang, dan aku telah jelaskan 4 tahun lalu dan 5 tahun lalu, yaitu pada tahun 2016 dan 2017, bahwa keluarga-keluarga ini bukan Bani Hashim dan bukan Sadah Ahlil Bait. Dan akun ini adalah akun resmi milikku. Seberapa besar orang-orang yang membuat keraguan mencoba menarik perhatian mereka dan pemalsuan mereka terhadap silsilah Bani Hashim dan Sadat Ahlil Bait yang suci. Oleh karena itu, dengan ini saya menyatakan bahwa ini adalah halaman resmi saya, dan saya menuntut agar keluarga As-Saqqaf, keluarga dari Ba'alawi, dan keluarga-keluarga lain yang tidak mempunyai hubungan dengan Bani Hashim dan para Sadat yang suci, agar menerima tes DNA untuk mengungkap kebohongan dan silsilah mereka yang tidak ada kaitannya dengan Bani Hashim dan Sadat Ahlil Bait. Dan ini adalah sebuah tantangan bagi semua orang, dan saya meminta mereka untuk menerimanya. Sangat tegas dan jelas tanpa tedeng aling-aling, Mufti Yaman menantang jika tidak terima atas fatwanya tersebut Ba'alawi untuk melakukan tes DNA. Begitu wahai para pembaca, wahai para kiai di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala Rasulillah, amma ba'du. Yang saya hormati para alim, para ulama, para jawara, bangke, Ketua MICNU Tambun Utara. Alhamdulillah pada hari ini saya bisa bersilaturahim di tempat yang mulia ini dalam rangka menepur sanak dengan warga di sini, di dalam rangka safari beberapa tempat untuk mensosialisasikan kewajiban saya yang telah membaca masalah nasab para keturunan Rasul
di mana nasab Rasulullah Muhammad SAW. Di dunia ini banyak sekali dari keturunan Rasulullah Muhammad SAW, dari Saudi Arabia, dari Qatar, dari Yordan, dari Maroko, dari Mesir, dari Yaman, dari Indonesia, yang kita wajib untuk menjaga nasab-nasab Rasulullah yang asli, mendapatkan haknya sebagaimana seharusnya yang diajarkan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, dan juga wajib menjaga keturunan Rasulullah ini dari masuknya di antara orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah tetapi dia bukanlah keturunan Rasulullah, adalah keluarga Ba'alwi. Berdasarkan penelitian saya dan juga penelitian banyak ulama sebelum saya, bahwa secara ilmu nasab para klan Ba'alwi ini adalah bukan keturunan dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Berdasarkan ilmu sejarah, leluhur-leluhur mereka yang dikatakan Ubaid punya anak namanya Alwi, Alwi punya anak namanya Muhammad, itu tidak terdata di dalam kitab-kitab sejarah. Namanya sunyi, tidak pernah diberitakan oleh kitab-kitab sejarah, sampai pengakuan mereka di abad 9 bahwa mereka adalah keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kewajiban itulah bagi kita umat Islam untuk mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa tes DNA mereka pun sudah ada bukti dari hasil-hasil tes DNA mereka yang menunjukkan bahwa mereka bukanlah keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Namun dengan semua itu, saya memohon kepada umat Islam yang telah memiliki pemahaman yang sama, pencerahan bahwa Ba'alawi bukan turun Nabi, untuk senantiasa mengedepankan nilai-nilai akhlakul karimah kepada saudara-saudara kita yang belum, untuk memahami kesimpulan tesis ilmiah ini bahwa Ba'alawi bukan turun Nabi. Karena walau bagaimanapun informasi di dalam alam bawah sadar umat Islam di Indonesia khususnya, sejak kecil kita mengetahui bahwa mereka, karena mereka mengaku sebagai turunan Nabi, kemudian kita dengan husnudzon juga mengakui mereka sebagai turunan Nabi. Nah, tentunya baik dari masyarakat luas, masyarakat awam, juga para ulamanya, para kiai, itu masih banyak yang mempercayai bahwa mereka turun Nabi. Kamu di sana ada tamu. Walaupun secara kuantitas mereka sekarang ini kecil, yang paling banyak adalah mereka yang sudah menyadari dan memahami bahwa Ba'alawi bukan turun Nabi. Bagi saudara-saudaraku yang sudah memahami kesimpulan bahwa Ba'alawi bukan turun Nabi, untuk mengedepankan rahmat, mengedepankan kasih sayang di dalam memberikan pemahaman itu, tidak mengedepankan hal-hal yang malah akan membuat bangsa kita berpecah belah. Karena tujuan kita bersama ini adalah demi menjaga marwah daripada umat Islam Indonesia, menjaga kehormatan kiai-kiai kita, memuliakan guru-guru kita. Kalaulah guru-guru kita yang ingin kita muliakan itu belum sepaham dengan kita, maka saya memohon agar para saudara-saudaraku yang mendukung tesis saya itu juga tetap untuk mengedepankan nilai-nilai akhlak, nilai-nilai moral kita sebagai warga NU, terutama di dalam bagaimana kita mengkritisi orang-orang tua kita yang masih dalam tanda kutip membela klan Ba'alwi. Jadi pemahaman mereka bahwa Ba'alwi ini adalah keturunan Nabi adalah pemahaman yang selama ini sudah ada sejak mereka kecil. Akan sangat sulit, membutuhkan waktu untuk kemudian berbalik arah. Walaupun dia ini adalah seorang kiai, seorang ustadz, seorang yang berilmu. Berbahagialah saudara-saudaraku yang ketika diberikan sebuah pengetahuan, sebuah kesimpulan ilmiah, dengan cepat mampu untuk memikirkannya, dengan cepat memahaminya, kemudian berkesimpulan yang sama bahwa Ba'alawi ini bukan turun Nabi. Bagi orang-orang tua kita itu yang umurnya tentu lebih tua daripada kita, kesadaran di dalam diri mereka, informasi yang ada lebih melekat daripada kita yang muda-muda ini. Maka mungkin bagi orang-orang tua kita memerlukan waktu. Maka ada yang bertanya juga tentang bagaimana reaksi atau respon saya terhadap pernyataan guru kita yang mulia Kiai Haji Miftahul Akhyar tentang proposisinya
beberapa waktu yang lalu, maka saya katakan sesuai dengan Al-Quran, karena beliau adalah orang tua kita. Al-Quran mengatakan kepada orang tua kita harus mengedepankan wasahibhuma fid dunya ma'rufah. Hendaklah kita bergaul, hendaklah kita berakhlak dengan orang tua kita itu dengan akhlak yang ma'ruf, dengan akhlak yang baik, dengan akhlak yang menunjukkan bahwa kita betul-betul sebagai anak-anak beliau. Tetapi mengenai kebenaran, Al-Quran sebelumnya mengatakan wa in jahadaka ala an tusyrika bihi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufah. Kalau orang tua kita berusaha untuk kita bermusyrik kepada Allah, maka tetap fala tuti'huma, jangan kita sampai mengikuti orang tua kita. Ma laysa laka bihi ilmun, sesuatu yang kita tidak ada ilmu tentangnya. Yang kita ada ilmu adalah sesuai penelitian nasab, sesuai penelitian sejarah, bahwa Ba'alawi ini bukanlah keturunan Nabi. Sesuai dengan hasil tes DNA, Ba'alawi ini bukan turunan Bani Hashim. Ba'alwi ini bukan keturunan Nabi Muhammad. Bahkan Ba'alwi ini bukan keturunan bangsa Arab. Itu yang ada ilmunya. Sedangkan kalau mengenai bahwa Ba'alwi ini adalah keturunan Nabi, itu termasuk ma laisa laka bihi ilmun, sesuatu yang tidak ada ilmu di sana. Karena dari abad ke-4, ke-5, 6, 7, 8, 9 sama sekali tidak ada ulama nasab yang menyatakan Ubaid ini anaknya Ahmad bin Isa, Ubaid ini turunan Nabi, itu tidak ada. Yang ada itu adalah baru dari abad 9 ketika mereka mengaku sebagai turun Nabi. Kemudian ulama-ulama selanjutnya di abad 10, 11, 12, 13, 14 sampai hari ini mencatat, mengutip dari pengakuan mereka itu saja dengan husnudzon. Oleh karena itu, mari kita menjaga akhlak. Saya sebagai seorang nahdiyin dan orang yang meneliti nasab ini tidaklah merasa nyaman apabila orang tua saya Kiai Miftahul Akhyar hanya karena beliau berbeda dengan saya, kemudian pendukung-pendukung daripada kajian saya itu sampai tidak berakhlak pada beliau. Itu sangat saya sayangkan, dan mari kita kedepankan akhlak dan bersabar di dalam perjuangan ini. Perjuangan ini tidaklah akan bisa untuk diselesaikan dalam waktu yang singkat. Rasulullah Muhammad SAW menyebarkan agama Islam di masa hidup beliau 23 tahun. Kemudian setelah 1400 tahun sampai saat ini kurang lebih, itu pun di dunia ini masih banyak orang yang tidak percaya bahwa Allah itu sebagai Tuhan, bahwa Nabi Muhammad adalah nabinya Allah. Oleh karena itu, kesabaran di dalam kita bagaimana memberi pencerahan terhadap umat Islam Indonesia, saudara-saudara kita semua yang kita cintai itu, termasuk di dalamnya guru-guru kita, ulama-ulama kita yang belum sepakat, belum sependapat dengan kita, maka kita harus mengedepankan nilai-nilai musahabah yang ma'rufah. Jangan sampai kita meninggalkan akhlak sebagai seorang muslim, apalagi warga NU meninggalkan akhlak sebagai seorang nahdiyin. Demikian, wallahu huwal muwaffiqu ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ba'alwi ini di negerinya sendiri ditolak sebagai keturunan Nabi. Lalu berdasar apa para yai, Gus Naji, Ki Idrus Ramli, Ki Lutfi Basori, Ki Muhyiddin, Ki Qurtubi meyakini nasab mereka? Dulu para orang tua kita meyakini tidak apa-apa, tidak berdosa. Belum ada penelitian, belum ada tes DNA, belum ada fatwa Mufti Yaman. Mereka tidak berdosa karena tidak tahu. Tapi sekarang sudah ada penelitian, ilmu nasab dan ilmu sejarah menyatakan nasab mereka palsu. Sudah ada hasil tes DNA menyatakan DNA-nya bukan DNA keturunan Arab. Sudah ada fatwa Mufti Yaman bahwa mereka bukan keturunan Nabi. Lalu kita mau tetap menerima sebagai keturunan Nabi. Itu dalilnya apa? Sedikit tambahan, kami mendapatkan selintingan kabar di media sosial Facebook. Ada seseorang bernama siapa ya? Dr. Hanifah. Dr. Hanifah yang menyatakan dia sudah siap mendanai 1,6 miliar untuk mengkondisikan adu hujah diskusi antara Kiai Imad dengan Robi Tolawiyah. Dan di framing seakan-akan dinyatakan bahwasanya Kiai Imad tidak bersedia.
Nah, itu tidak benar. Jadi pihak Kiaimat, kami juga tim tahulah, tidak pernah ada informasi tersebut sampai kepada kami, khususnya kepada Kiaimat, itu adalah kabar bohong. Jadi tidak bisa dinyatakan atau dihoaxkan, Kiaimat menolak untuk itu. Nah, bahkan, justru kalau emang benar pihak Rabitul Alawiyah bersedia, insya Allah Kiaimat setuju. Jadi apabila memang betul isi Facebook tersebut sudah siap 1,6 miliar, silahkan. Kita insya Allah Kiaimat siap untuk menghadiri adu hujah diskusi ilmiah dengan Rabitul Alawiyah. Kapanpun, dimanapun siap. Oke. Kalau ada mah alhamdulillah banget, orang pakai nyari dana. Hoak mulu misalnya. Jadi silahkan dibuktikan. Apabila memang itu tadinya kita nggak tahu, tapi kalau memang betul, ya monggo hubungi kami, monggo hubungi Kiaimat dan lain sebagainya. Insya Allah akan kami Kiaimat siap menerima adu hujah dengan Rabitul Alawiyah. Demikian tambahan dari kami. Tambahan dari saya juga. Hidup tesis Kiaimat! Jadi kita sebagai warga pribumi asli Nusantara, harus waspada dari orang-orang seperti mereka, yang kerjanya hanya mementingkan golongan dan kekayaan mereka dengan menggunakan topeng agama. Apapun pendapat Anda, silahkan tulis komentar Anda di kolom komentar video ini. Terima kasih sudah menonton videonya, jangan lupa bagikan video ini jika bermanfaat dan agar orang lain tahu video ini. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya.